sini saya akan menjelaskan apa itu infak. Infak adalah cara seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada seseorang yang membutuhkan, dan ini diprioritaskan untuk sebagian syarat. Infak juga seringkali disamakan dengan zakat walaupun tidak sama persis. Infak adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sedekah. Jika tadi infak berkaitan dengan harta, sedekah tidak pula berkaitan dengan harta. Sedekah bisa dengan non-harta seperti senyuman, tenaga maupun ilmu. Sedekah tidak berkaitan dengan nisab maupun haul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadiah. Nah, hadiah ini berbeda dengan infak dan sedekah. Mereka itu berkaitan untuk sosial dan spiritual. Sedangkan hadiah, kita memberikan personal untuk seseorang secara individu untuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Di sini saya akan membahas dasar hukum dari masing-masing konsep. Baik, yang pertama adalah infak. Infak adalah bentuk kesadaran bahwa harta hanyalah titipan dari Allah, sehingga sebagian dianjurkan dikeluarkan untuk kebaikan. Nah, infak juga harus berasal dari harta yang baik dan halal. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa infak tidak mengurangi harta, justru membawa keberkahan. Kedua adalah sedekah. Sedekah tidak hanya berupa soal harta, tetapi juga segala bentuk kebaikan seperti bantuan tenaga ataupun perkataan yang baik. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa bersedekah secara diam-diam lebih utama dan dapat membersihkan jiwa. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa setiap bentuk kebaikan adalah sedekah. Baik, yang terakhir adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian untuk mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Dalam Islam, memberi hadiah dianjurkan selama tujuannya baik, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, di sini saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara infak, sedekah, dan juga hadiah. Infak, sedekah, dan juga hadiah memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela dan termasuk perbuatan baik yang dianjurkan dalam Islam. Nah, ketiganya ini dapat menilai ibadah jika kita melakukannya dengan niat yang ikhlas, serta memiliki dampak sosial dalam mempererat hubungan dan menumbuhkan kepedulian. Adapun perbedaannya yaitu infak adalah pengeluaran harta untuk kepentingan kebaikan dan kemaslahatan umum, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Contohnya itu seperti kita menyisihkan uang untuk infak ke masjid. Sedangkan sedekah cakupannya itu lebih luas. Sedekah itu nggak cuma berupa harta, tetapi juga berupa perbuatan baik, tenaga, dan juga ucapan yang bermanfaat. Contohnya itu seperti kita memberi nasihat yang baik. Nah, sementara itu hadiah itu pemberian yang bertujuan untuk mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kasih sayang tanpa berkaitan dengan ekonomi si penerima. Nah, contohnya itu seperti kita memberikan kado ulang tahun kepada teman kita. Meskipun ada perbedaan, infak, sedekah, dan hadiah itu saling melengkapi dalam membangun hubungan yang harmonis. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana implementasi infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah infak. Menyisihkan sebagian harta, misalnya menyisihkan uang jajan ataupun uang gaji, lalu disalurkan melalui kotak amal ataupun donasi. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah memberi dengan arti lebih luas, yaitu bisa berupa uang, barang, tenaga, ataupun perbuatan kebaikan. Contohnya memberi bantuan kepada orang lain dan juga memberi senyuman. Tabassum fi wajhi akhika laka sadaqah. Dan yang terakhir adalah hadiah. Hadiah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai bentuk kasih sayang tanpa mengharapkan balasan. Baik, pada materi terakhir saya akan menjelaskan tentang materi hikmah dan manfaat dari penerapan infak, sedekah, dan hadiah bagi individu dan masyarakat. Pertama-tama bagi individu terlebih dahulu, yang pertama sebagai membersihkan hati. Sedekah membantu membersihkan hati. Di sini kita akan merasa lebih ikhlas, lebih bersyukur, dan harta yang kita miliki akan terasa lebih berkah karena kita keluarkan orang lain. Yang kedua, menghapus dosa dan melipat gandakan pahala. Jadi sedekah itu dapat menghapuskan dosa seperti api yang dipadamkan, dan Allah juga melipat
mendatangkan pahala bagi orang yang memberi sedekah. Yang ketiga, sebagai menolak bala dan musibah. Nah, bersedekah sebagai pelindung bagi kita, dan sedekah itu dipercaya menolak musibah, penyakit, dan hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Lalu yang keempat ada sebagai penenang jiwa. Nah, semakin banyak kita bersedekah, kita akan merasakan ketenangan dalam hidup kita, dan kita akan merasa kebahagiaan kita jauh lebih besar dibandingkan orang yang menerima. Dan yang kelima, sebagai naungan di hari kiamat. Sedekah menjadi pelindung kita di hari kiamat saat tidak ada naungan lain selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagi masyarakat, yang pertama, membantu sesama dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, sedekah membantu orang yang membutuhkan, lalu mengurangi kemiskinan, dan hal-hal yang bisa digunakan untuk manfaat semua orang. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Nah, sedekah membuat hubungan antar sesama menjadi lebih dekat, sehingga masyarakat menjadi lebih rukun dan jauh dari pertengkaran. Ketiga, mendapat doa dari malaikat dan pahala yang terus mengalir. Nah, orang yang bersedekah akan didoakan oleh malaikat, dan apabila sedekahnya itu sedekah jariyah seperti membangun masjid atau wakaf Al-Quran, maka pahalanya itu akan terus mengalir sampai orang itu meninggal dunia. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.